Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Ini Karda, kenalanku dari YouTube ya. Setelah bulan puasa dia langsung pamer, katanya perutnya udah nggak gendut lagi. Kalian kunjungi aja, lihat sendiri di channel dia ya, di channel YouTube dia. Dan selain itu aku akan ajak kalian untuk jalan-jalan ke apotek. Sambil ngeyel sana-sini seperti biasa, aku akan cerita tentang school bus. Bus spesial untuk antar jemput anak sekolah dari mulai kelas 0 sampai SMA. Dan aku jelaskan sedikit peraturan-peraturannya ya. Oke, silahkan simak video ini dan semoga bisa terhibur. Halo Indonesia. Aku mau pergi ke apotek, mau ngambil obat. Biasalah obat untuk maintenance aja, untuk kesehatan. Jadi setiap hari aku harus minum tekanan darah tinggi, terus untuk kolesterol. Terus karena apa ya? Walaupun aku diet ya, menjaga apa yang aku makan, tapi kolesterol aku tuh nggak bisa turun. Karena apa? Karena badan aku ini memproduksi terlalu banyak kolesterol. Maka itu aku harus menetralisir kolesterol yang ada di dalam badan aku ini dengan bantuan obat agar bisa angkanya itu bisa normal, tidak terlalu banyak. Nah gitu. Terus tekanan darah tinggi ya, jadi ya harus dibantu dengan obat agar normal, biar nggak marah-marah gitu. Aku mau bicara soal apa lagi ya? Ini perjalanan di desaku ya. Aku lihat di Asia orang selalu bilang, oh makan bawang putih itu bagus untuk kesehatan. Oh makan makan pare itu bagus untuk kesehatan. Itu bagus untuk itu. Makan seledri itu bagus untuk tekanan darah tinggi, katanya begitu. Terus makan wortel itu bagus untuk mata karena wortel mengandung vitamin A. Ngapain makan obat-obatan kimia itu yang dari apotek? Aku sering mendengar seperti itu ya. Nah itu yang sering aku jelaskan karena aku tidak setuju dengan pandangan seperti itu. Iya, memang obat-obat yang dari apotek itu adalah obat-obat dari kimia. Betul itu. Nah, memang betul wortel itu adalah makanan, ini macet ini. Jam orang anak sekolah baru pulang sekolah maka itu macet. Ya memang makanan seperti wortel itu mengandung vitamin A, bagus untuk mata. Betul, itu garlic, jahe, segala macam tuh mengandung zat yang bagus untuk kesehatan kita. Tapi dia punya zat itu tidak banyak, sedikit gitu. Jadi misalkan mata kita bureng, makan wortel nggak bisa langsung terang, nggak bisa. Kita harus makan makanan yang balance seumur hidup kita, baru orang itu bisa sehat. Tapi yang salah itu makanan seperti jahe, segala macam pare, garlic atau bawang putih, itu bukan untuk menyembuhkan. Itu untuk maintain agar kita bisa hidup sehat. Nah, itu yang tidak dimengerti.
Terus orang mengira bahwa makanan-makanan itu yang baik untuk diri kita, yang aku katakan itu mereka menganggapnya seperti obat. Jadi kalau kita darah tinggi, makan ini, makan buah ini, buah itu, atau sayur ini, sayur itu, nggak akan bisa mengatasi penyakit kita, nggak bisa dokter gitu. Nah, itu dia bedanya. Nah, apa bedanya dengan obat-obat yang dari apotek yang kalian katakan itu bahan kimia, nggak bagus untuk diri kita? Nah, memang betul itu ya juga ya. Tapi pikirlah dengan baik ya, dengan pikiran terbuka dulu. Apa yang sudah nancep di otak kalian itu, yang sudah ditancapkan ke sana itu, biarkan dulu. Netralkan badan kalian dan dengar penjelasan aku. Semuanya yang kita makan itu mengandung bahan kimia. Nah, seperti makanan yang kita makan, wortel, sayur ini, sayur itu, pare, buah pare, segala macam itu ya, itu mengandung zat kimia. Semuanya mengandung zat kimia. Tidak ada yang tidak mengandung zat kimia. Nah, pertanyaan saya ya, obat-obat yang kita beli dari apotek yang kalian bilang itu bahan-bahan kimia semua, memang betul itu ya. Tapi dari mana bahan kimia itu datangnya? Nah, itu dia. Juga bahan kimia yang ada di dalam obat-obatan itu datangnya dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, atau akar-akar. Nah, itu datangnya dari situ. Jadi sama, karena semua yang kita makan, buah-buahan, sayur, akar-akaran, ubi, segala macam itu mengandung bahan kimia semua. Jadi pokoknya itu diambil dari makanan yang kita makan. Nah, apa bedanya? Aku mengatakan bahwa kalau makan buah-buahan itu tidak bisa dokter, harus jangka panjang. Iya, betul. Karena kadarnya itu sedikit ya, kadar vitaminnya itu sedikit. Nah, kenapa obat yang ada di dari apotek itu bisa menyembuhkan? Kita sakit kepala sekarang, makan 15 menit sakitnya hilang. Kenapa bisa begitu? Nah, itu dia. Orang bilang, nah itu dia karena bahan kimia. Ya betul, betul bahan kimia. Tapi bahan kimianya dari mana? Itu. Jadi kenapa kalau yang dari apotek bisa menyembuhkan? Dalam waktu setengah jam kita sakit gigi, makan pil, itu painkiller itu bisa. Aku mau nyebrang dulu. Makan pil langsung setengah jam bisa sembuh. Nah, itu karena kadar kimianya itu cukup banyak. Nah, jadi apoteker yang menciptakan pil itu mengekstrak bahan kimia yang diperlukan dari tumbuh-tumbuhan, dari akar, dari buah itu, diekstrak, diolah, dipadatkan. Misalkan kalian makan carrot hanya bisa berapa sih? Kan harus campur dengan nasi segala macam. Mungkin satu kilo wortel itu diolah, dipadatkan, diambil vitaminnya saja, fibernya dibuang ya. Mungkin 3 kilo itu hanya untuk jadi satu pil vitamin A gitu loh. Maka itu bisa langsung sembuh. Nah, prosesnya lebih cepat kalau minum pil. Kalau memakan wortel 1 kilo, masa kamu mau makan wortel 1 kilo? Masa kalian mau makan jahe 1 kilo? Ya enggak lah. Nah, itulah bedanya. Maka itu jangan terlalu, kadang-kadang kita mendapatkan informasi yang benar tapi tidak benar. Nah, itu gimana? Benar tapi tidak benar.
pinter tapi goblok, gimana ya? Bisa melihat tapi buta. Nah itu dia, kebanyakan orang tuh seperti itu. Nah aku hanya ngeyel karena nyopir. Coba lihat ini, macet ini ya. Daripada plongo kayak kebo ditolop, ya lebih baik ngoceh ini dijadikan konten kan. 15 menit kan lumayan. Nah itu dia, walaupun nggak dapat duit dari orang oleh bayaran lah, ya wes gak apa-apa. Nah inilah kemacetan di sini. Karena coba lihat itu school bus, itu bus untuk nganter jemput anak-anak. Sekarang macet ini karena ya itu tadi, anak-anak keluar dari sekolah. Nah aku katakan, siapa yang paling berkuasa di Amerika? Nah sopir bus ini, yang bus kuning ini, kalian tahu kalau dia sedang menurunkan anak sekolah, itu lampu merahnya kelap-kelip. Berarti presiden sekalipun harus berhenti menunggu sampai anak-anak itu turun dari bus itu dan menyeberang dengan selamat. Nah itu dia bedanya di sini. Itu sopir bus itu paling berkuasa itu. Nah kalian lihat di atasnya itu ada 2 lampu kuning atau merah itu ya. Kalau dia menurunkan anak, lampu itu menyala kelap-kelip, biarpet gitu. Kalau lampunya itu menyala, presiden atau menteri sekalipun harus berhenti menunggu sampai anak sekolah itu turun, nyebrang sampai di rumahnya, di halaman rumahnya, baru lampunya dimatikan, jalan lagi, ngedrop anak lagi. Nah seperti itulah aturan yang ada di Amerika. Nah aku mau sharing. Nah itu kesana itu sebelah kanan CVS itu, CVS itu adalah apotek di mana aku akan pergi. Aku akan belok kanan di sini. Di situ kelihatannya juga banyak mobil. Nah, aku mau kenceng sini aja ya. Oh, gimana? Aku bisa sebetulnya itu ke sana sambil di mobil gitu ya. Tapi aku mending masuk ke dalam aja. Sebetulnya bisa seperti drive thru gitu loh. Kayak di McDonald pesen itu. Oke lah, untuk kalian aku akan tunjukkan bagaimana ya. Di sini kalau ke apotek kita bisa ngambil ke apoteknya langsung atau kita ke sini. Jadi kita tidak perlu masuk, nunggu di sini. Di situ ada loketnya. Terus di loketnya itu kita bisa ngambil obat kita. Terus kemudian bayar di situ. Kalau harus bayar, hanya begini aja. Kalian nanti akan lihat ya. Sambil aku ngoceh ya. Jadi nunggu ngambil obat di apotek melalui drive-thru ini. Macam kita pesan di McDonald juga bisa, nggak perlu turun. Nah kira-kira seperti ini. Nah di sini di Amerika kita mau kawin pun juga bisa seperti ini. Ada tempat yang untuk mengawinkan orang, menikahkan orang. Jadi kita nyopir di sini, terus sampai di sana di loket nanti orangnya keluar, itu penghulunya keluar. Terus oke, kita mau kawin, oke, bayar segini. Oke, ada tentu ada fee-nya ya, ada biayanya. Kita bayar, dikawinkan di situ, nggak perlu keluar, nggak perlu berpakaian. Kita bisa berada di loket, terus si penghulunya keluar, ditanyakan bla bla bla, itu kan seperti yang ada di Indonesia, kamu gini-gini, yes, aduh, selesai, bang, terus dikasih surat pernikahannya itu legal, bukan surat omon-omon ya, ini surat yang legal. Terus surat kawinnya dicap, jadi dalam berapa menit jadi, langsung dikasihkan, bayar kita ya. Bayarnya berapa aku nggak tahu ya.
Nah, kawin di sini itu mudah sekali kawin, hanya 15 menit, boom, jadi kawin suami istri. Tapi kalian kalau bercerai, waduh, itu urusannya ribet sekali. Udur-uduran sampai berkelahi tentang anaknya ikut siapa. Nanti kalau anaknya ikut istrinya, yang laki harus kasih child support. Child support itu uang tunjangan untuk anak itu. Misalkan kalian cerai, anak ikut istri kan, nah kan perlu biaya untuk membesarkan anak, sekolah segala macam kan. Nah, yang si laki-lakinya ngasih duit ke istrinya untuk tunjangan anak itu. Nah, seperti itu. Begitu juga sebaliknya, kalau anaknya ikut yang laki, si ceweknya harus bayar juga ke suaminya. Tapi biasanya kalau anak itu ikut si laki-lakinya biasanya nggak nuntut sampai minta duit-duit ke istrinya gitu. Ya itu kelihatannya nggak adil, tapi ya masih ada seperti itu. Tapi tergantung perceraiannya. Kalau perceraiannya itu hanya musuh karena marah, kedua-duanya marah, akhirnya balas dendam. Jadi untuk membalas dendam itu membuat sepihak itu sengsara, dibuat sengsara. Jadi diperas betul-betul gitu. Nah, kebanyakan kalau bercerai di sini, kebanyakan kuasa hukum, kebanyakan pengadilan itu lebih condong ke istri. Jadi yang laki itu suruh bayar ini, bayar itu, tunjangan anak, tunjangan ini, tunjangan itu. Jadi si laki-lakinya dibuat miskin gitulah. Tapi itu peraturan kan dari zaman dulu, zaman Baelo itu ya, tahun depresi, tahun 1930-an gitu, sewaktu Amerika depresi itu ya. Jadi kan waktu itu wanita kan kebanyakan tinggal di rumah, jadi ibu rumah tangga gitu kan. Tapi sekarang ini dunia kan maju, laki bini kan kerja semua, mempunyai pekerjaan, gaji wanita kan juga banyak gitu. Jadi sekarang ini tapi masih nancep di otaknya pengadilan, wanita harus dikasih keringanan seperti itu. Tapi kalau kita mendapatkan pembela hukum, lawyer yang baik ya, yang bagus, yang pinter, kita bisa adu kekuatan. Yang laki-laki akhirnya laki-laki bukan minta mau menangnya sendiri, bukan, tapi dia minta keadilan yang setara, tidak bela sana bela sini. Tapi biasanya sampai saat ini pengadilan masih itu loh, memfihak si perempuan itu. Nah, ini aku sudah satu mobil lagi terus sampai di sana. Ya, mau cerita apa lagi ya? Aku kalau sudah ngoceh ini, ngoceh. Nah, itu Grandma Garty itu tadi ngasih komen ke aku. Dia nonton video aku yang di Batu Cave itu. Dia bilang, waduh, aku mumet. Katanya mendengar cerita aku itu munyer katanya, sampai munyer. Aku baru ingat bahasa Jawanya muter-muter itu kan munyer ya. Sudah lama aku nggak dengar kata-kata munyer sampai mumet gitu ya. Nah, ada lagi aku baru ingat kata-kata. Kalian tahu nggak? Kalau orang Jawa mungkin pasti tahu ya, yang namanya unyeng. Nah, unyeng itu apa? Tahu nggak apa? Tapi zaman sekarang anak-anak nggak kelihatan unyeng-unyengnya. Unyeng itu yang ada di belakang kepala, di atas itu. Kalau anak baru lahir itu ya, itu pas ada unyeng-unyengnya yang muter-muter itu loh, rambutnya itu. Nggak tahu anak sekarang kok nggak kelihatan unyeng-unyengnya ya. Alah, ono ae. Banyak, kadang-kadang aku ingat kata-kata sewaktu aku masih kecil itu, ketawa sendiri, guyu dewe gitu. Nah, bahasa Jawa ini memang mantep. Semuanya itu kalau bahasa Jawa pasti ada namanya gitu. Aku kasih
contoh ya, jatuh. Kalau bahasa Inggris jatuh itu hanya satu atau dua, past tense, atau itu yang lalu atau yang akan datang, past tense, fall, fell. Kalau bahasa Indonesia kan satu, jatuh. Kalau kamu jatuh ya jatuh, terjatuh kamu. Kalau bahasa Jawa lain. Kalau ceblok itu biasanya jatuh dari atas turun, kayak buah ceblok, buah durian ceblok kabeh turun gitu ya, berjatuhan. Terus kalau jungkel itu juga jatuh tapi kesungsup ke depan, itu namanya jungkel atau kesungsup. Nah kalau geblak itu juga jatuh tapi jatuhnya ke belakang itu. Kalau kepleset itu biasanya kamu jatuh di kamar mandi atau di tempat sumur itu ya. Alah. Nah ini aku sudah hello. Yeah, thank you sir. Yes, you too, thank you. Sudah gitu aja. Aku mau ke sana aja. Itu dia. Sudah, hanya ngambil seperti itu, jadi sudah pulang sekarang ya. Nah, terus mau ngomong apa lagi ini? Aduh, ini wakil nunggu nerek. Jangkrik ini banyak yang sebelah sana itu mobil. Kalau mau nerombol seperti di Indonesia bisa aku, tapi dipisui wong di sini. Karena di sana ya banyak orang, tapi ya biarin aja. Sebetulnya aku bisa nerombol, tapi dipisui wong, disumpah-sumpah, nabrak truk, ketabrak truk, kesamber meledek segala macam seperti daripada dipisui, diancok-ancok ya moh. Nah, oke, sekarang aku mau pulang tapi nunggu lampu merah lagi. No. Nah, di Indonesia apa sudah musim panas ya atau masih hujan? Banjir lah. Nah, ini lihat aja nomornya itu. Nomornya nyonya 8535 MRS itu kan nyonya kan, cap nyonya Mrs. MRS ono ae ya. Munyer alah lucu. Dengarkan ceritaku, katanya munyer diajak muter ya, memang seperti ini. Kan namanya channelnya Morat Marit ya, munyer munyer sak ser ngono ya. Nah itu di depan aku ada base sekolah itu. Nanti kalian lihat kalau menurunkan manusia, anak, pasti lampunya klap klip gitu. Nah ini nggak menurunkan, tapi dia berhenti karena lampu merah di depan. Oh, apa mana? Cerita apa lagi ya? Aku masih mempunyai banyak stok video yang belum aku edit. Dari Korea masih banyak, dari Taiwan masih banyak, dari Filipina juga, yang dari Thailand, Singapura, Malaysia, masih banyak yang aku ambil dengan Insta360. Jadi sebelum aku upload ke YouTube, mesti aku edit dulu. Terus setelah diedit ngeyel, mau cerita apa gitu ya. Padahal aku lihat
channelnya orang lain ya, dia mengupload video sewaktu mereka berlibur, tapi nggak ada narasinya, nggak ada ceritanya, hanya musik yang itu nggak ada copyrightnya yang dari YouTube itu ya, dimainkan gitu ya. Ya bagus lah, ada orang yang senang seperti itu ya, tapi menurut aku membosankan. Tapi ya enak seperti itu, nggak usah ngeyel seperti aku, hanya bikin video diupload gitu aja, terus dikasih musik sudah jadi begitu aja. Ya mungkin aku akan coba seperti itu ya, tapi ya membosankan mungkin. Tapi kalau mengupload seminggu 3 kali, nggak usah kasih narasi, nggak usah ngomel kayak begini ya, kasih musik gitu aja, itu kan enak ya. Tapi ya, karena aku kepingin ngeyel, ngomel gitu, daripada apa yang ada di pikiranku terlalu munyer-munyer berpikir gitu ya, lebih baik dijadikan cerita aja seperti ini. Nah coba kalian kalau nyopir sendirian gitu, kan pikiran selalu berjalan kan, entah memikirkan siapa, memikirkan istrinya tetangga, memikirkan suaminya tetangga, yang ini, yang itu, pokoknya pikiran ini selalu munyer-munyer terus. Daripada muter-muter karena dewe ya, aku jadikan cerita, aku share ke kalian gitu ya. Yang video aku yang lalu itu aku tayangkan foto-foto lama aku dari zaman dulu itu ya. Nyewa cewek, nyewa wanita gitu. Terus dengan punya dua pacar yang dijadikan satu, mereka nggak berantem ya, kita keluar makan sama-sama gitu, cewek 2 kita ajak semua. Dibilang pacar ya bukan, dibilang bukan kok ya, nempel terus ya apa sih ya, mungkin mereka berteman dulunya gitu loh. Jadi kenal aku dua-duanya ya gelem ya apa ya, gelem itu koyo yo ae ya. Ya siapa sih nggak gelem ditraktir makan ya, dua-dua melok kabeh, ngintil kabeh. Nah itu kayak ngene iki. Seperti inilah. Nah ini mungkin aku bagi 2 aja ya nanti videonya. Aku tunjukkan aku muter-muterkan di tempat di mana aku tinggal ya. Mau belok nih, belok kanan. Sebelah kanan ini komplek di mana aku tinggal ini ya. Ya munyer gitu. Di sini enak nerbangin drone di sini. Nerbangin drone di sini enak. Seperti ini. Dulunya ini alas ini alas ini dulunya. Dulu di sekitar sini ini 4 tahun yang lalu itu masih alas. Banyak kancil di sini, banyak kancil. Terus sekali waktu ada beruang coklat itu, nggak terlalu besar, ya besar lebih besar dari manusia, tapi bukan seperti yang beruang putih yang di Alaska itu ya. Nah, pernah sekali ditemukan beruang di sini, tapi biasanya di sini itu jarang ada beruang ya. Biasanya beruang itu berada di utara sana. Tapi kok apa itu ada nyasar ke sini satu, terus orang
penduduk sini dia lihat beruang terus telepon polisi. Terus polisi datang dengan itu dokter hewan juga, dikejar-kejar. Akhirnya ketemu terpojok, beruangnya terpojok, terus ditembak, ditulup, duduk ditembak, ditulup. Tapi ya pakai peluru gitu, kayak bedil dibidikkan ke dia, tapi bukan peluru, kayak alat suntik gitu ya, didor gitu, nancep ke badannya, terus langsung menginjek itu kayak obat tidur itu, langsung bleksek, tapi nggak mati, dia hanya tertidur. Nah setelah tertidur diangkat ke kerangkengan. Terus setelah dia sadar, dia dikasih makan, diperiksa supaya semuanya sehat gitu ya. Setelah diperiksa itu beruangnya sehat, terus dia dilepas lagi ke hutan, dibawa ke selatan sana, ke utara, dibawa ke utara dekat Kanada sana, terus dilepas di hutan-hutan gitu. Nah itu kalau ketangkep di Indonesia apa orang disate, disembelih, dimakan. Di Indonesia segala macam bisa dimakan di sana. Nah, di kampung aku itu ada pasar tradisional yang menjual segala macam binatang yang ada di bumi ini. Binatang yang terbang, binatang yang hidup di bawah tanah, di laut, semuanya ada dijual di sana. Kalian bisa pesan, order apa saja. Oke, sampai di sini dulu, aku sudah sampai di rumah ini ya. Masukkan mobil dulu. Nah itu barang-barang aku yang di garasi banyak sekali, panci-panci yang jarang dipakai aku simpan di sini. Barang-barang makanan yang kering bisa simpan di sini, minuman segala macam ada. Seperti minimarket aja di sini. Terima kasih kalian sudah menemani aku sejauh ini, dan seperti biasa, see you. Ciao, ciao. Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.